Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Saat itu Presiden Prabowo langsung menyambut kedatangan Presiden Erdogan yang didampingi oleh Ibu Negara Turki Emine Erdogan. Prabowo saat itu datang di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma didampingi juga oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dan dalam sambutan di tengah guyuran hujan saat itu ia menyambut sambil ikut memandu menuju ke mobil rangkaian untuk menuju ke tempat penginapan. Nah, hari ini sambutan hangat juga terasa saat saya masuk ke wilayah Kota Bogor, keluar dari gerbang tol di sepanjang jalan menuju ke Istana Kepresidenan Bogor. Ini sudah diwarnai dengan sejumlah banner, kemudian videotron juga menampilkan ucapan selamat datang di Indonesia kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan untuk keadaan di sekitar Istana Kepresidenan Bogor, karena ini adalah kunjungan kenegaraan, terlebih tamu-tamu kenegaraan, sosok yang dibilang VVIP begitu, pengamanan juga ekstra ketat. Kalau tadi dalam perjalanan kami tiba sampai di depan komplek Istana Kepresidenan Bogor, ini akses lalu lintas masih terbilang cukup normal. Namun ini bisa dipastikan bahwa akses kendaraan umum saat nantinya rangkaian atau rombongan dari Presiden Erdogan ini akan masuk ke kompleks Istana Kepresidenan Bogor akan ada sterilisasi. Jadi untuk warga Bogor yang melintasi sekitar Istana Kepresidenan diminta untuk mengikuti arahan-arahan dari petugas, terutama dari Satuan Lalu Lintas yang akan mengawal akses pengamanan yang bakal disterilisasi sementara hingga akhirnya Presiden Erdogan masuk ke dalam kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Soal agenda, Mario, ini yang juga menarik dicermati karena nanti di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dijadwalkan Presiden Erdogan nanti akan tiba dan langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Setibanya di kompleks Istana Kepresidenan Bogor nanti akan diperdengarkan dua lagu kebangsaan dari Indonesia Raya dan juga dari lagu kebangsaan Turki. Dilanjutkan lagi nanti akan ada nyala meriam kehormatan untuk kedatangan Presiden Erdogan sebagai tamu kenegaraan di kompleks Istana Bogor. Lalu dilanjutkan nanti dengan inspeksi pasukan Pas Pampres, dan barulah setelah itu akan ada perkenalan antar pejabat negara, baik itu dari tataran menteri di Indonesia, nanti akan diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, maupun juga nanti tataran menteri di pemerintahan Turki yang akan diperkenalkan juga oleh Presiden Erdogan. Barulah setelah itu akan ada komunikasi empat mata ataupun juga pertemuan empat mata antara Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo menyangkut dengan sejumlah hal-hal strategis. Ini yang juga diyakini oleh banyak pihak bahwa ini juga akan berkaitan pula dengan bagaimana memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara yang sudah terjalin selama 75 tahun di berbagai lini, terutama yang kita paham juga ini pasti akan ada sangkut pautnya dengan sektor ekonomi. Dan di sekitar siang nanti akan disampaikan juga keterangan pers antara dua tokoh, Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto, soal hasil-hasil apa saja dari pertemuan yang berlangsung pada hari ini dan komitmen-komitmen apa saja yang diperkuat antar kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral yang sudah terjalin sekian lama begitu, Mario. Kalau kita juga perlu memahami, ini agenda Erdogan negara kedua dalam rangkaian perjalanannya ketiga negara. 2 hari pertama di tanggal 10 dan 11 Februari, Erdogan sudah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur dan juga mengikat sejumlah kerjasama, memperkuat hubungan diplomatiknya saat itu. Begitu juga dengan hari ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2 hari sejak ia tiba kemarin di tanggal 11 Februari dan kemungkinan akan langsung menuju ke negara ketiga hari ini juga setelah pas pertemuan dengan Presiden Prabowo nanti akan menuju ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, akan menuju ke Pakistan, negara ketiga, untuk melakukan kunjungan kenegaraannya di sana. Kalau mengutip pernyataan dari Presiden Erdogan dalam akun X yang diunggah pada tanggal 10 Februari 2025, fokus pada pertemuan hari ini antara dirinya dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa ini sebagai bentuk untuk memperkuat hubungan bilateral yang didasarkan pada semangat persaudaraan dan persahabatan, dan juga perjanjian untuk memperkuat hubungan bilateral, merayakan hari jadi ke-75 hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki. Lalu
Tujuannya juga karena kita ingat sebelumnya sudah bertemu dengan pemerintahan Malaysia, hari ini Indonesia, besok dengan Pakistan begitu. Ini memperkuat hubungan dengan negara-negara kawasan Asia, terlebih untuk kawasan ASEAN, kawasan Asia Tenggara, dan juga memperkuat hubungan atas dasar persaudaraan. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar Presiden Erdogan melakukan kunjungannya terutama hari ini ke Indonesia, Mario. Ya, Tifa, dari pantauan Anda atau informasi yang Anda dapatkan, siapa saja pejabat yang ikut dalam rombongan Presiden Erdogan? Masih butuh konfirmasi lagi soal ini, siapa-siapa saja pihak-pihak atau pejabat negara dari pemerintahan Turki yang ikut bersama dengan Presiden Erdogan untuk melakukan kunjungan kenegaraan bertemu dengan Presiden Prabowo hari ini. Terlebih juga kami juga butuh konfirmasi lagi siapa-siapa saja menteri di tataran Kabinet Merah Putih yang ikut serta dalam kunjungannya kali ini, melakukan hubungan bilateral ataupun juga komunikasi empat mata dalam berbagai sektor. Apakah ada otoritas-otoritas tertentu atau tidak, ini juga masih butuh konfirmasi. Namun yang jelas, kalau merujuk lagi dari berbagai kunjungan kenegaraan dari berbagai tokoh di berbagai negara, ini juga tidak akan lepas dari memperkuat hubungan-hubungan diplomatik, hubungan bilateral, kerjasama-kerjasama yang sudah dibuat sekian lama antara Indonesia dengan negara sahabat, terutama dalam hal ini dengan negara Turki. Dari sektor ekonomi, kemudian kemungkinan juga akan ada penguatan dari sektor pertahanan, keamanan, lalu juga sosial, budaya, dan pendidikan. Kalau saya elaborasi satu-satu, ini juga sangkut pautnya masih berkaitan lagi dengan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dengan Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukcan yang sudah berlangsung pada tanggal 17 Januari 2025. Nah, kemungkinan dari hasil pertemuan antara kedua negara saat itu akan ditindaklanjuti lagi atau akan diperkuat lagi dalam pertemuan antara dua tokoh hari ini, antara Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan waktu itu di tanggal 17 Januari antara Menlu Sugiono dan juga Dubes Turki untuk Indonesia, sudah ada kesepahaman untuk menetapkan target nilai ekonomi ataupun juga volume perdagangan tahunan yang awalnya ditetapkan 1,5 miliar dolar Amerika, ini coba dinaikkan 6-7 kali lipatnya menjadi 10 miliar dolar Amerika. Dan juga ada sektor pendidikan yang kita pahami lebih dari 4.500 mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga kemungkinannya hal-hal inilah sebagian kecil dari sekian banyak isu ataupun juga aspek-aspek yang bakal diperkuat dalam komunikasi yang berlangsung pada hari ini, Mario. Ya, terima kasih Tifa Solesa dan juga juru kamera Arif Rahman atas laporan yang kita tunggu terus update informasi terkait dengan kedatangan Presiden Erdogan ini. Dan saudara, hingga saat ini proses penyambutan dan juga kemeriahan acara kedatangan Presiden Tayyip Erdogan terus dilakukan di wilayah Kota Bogor. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan persiapan penyambutan Presiden Erdogan, kita akan terhubung dengan Wulan Sabtu Hadi, jurnalis Kompas TV. Wulan, selamat pagi. Bagaimana kemeriahan dan juga kehangatan yang ditunjukkan oleh masyarakat Kota Bogor menyambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan? Ya, saudara, saya dapat saya sampaikan menjelang kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, suasana di depan pintu 1 Istana Bogor mulai diramaikan dengan persiapan penyambutan kedatangan Presiden Erdogan. Sejumlah siswa dan warga nampak sudah standby di depan pintu Istana Bogor. Mereka nampaknya memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk menyambut kedatangan Presiden Turki Erdogan. Selain warga yang berkumpul di depan pintu 1 Istana Bogor, juga ada ribuan siswa yang dikerahkan oleh Pemkot Bogor. Total ada 2.500 siswa dari berbagai sekolah yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Presiden Turki Erdogan. Mereka juga dibekali dengan bendera Indonesia dan bendera Turki yang nantinya akan digunakan menyambut kedatangan Erdogan ketika melintas di Jalan Jalak Harupat. Sementara rute sendiri nantinya
Presiden Erdogan akan disambut mulai dari Tugu Kujang dengan pasukan berkuda, lalu mengambil jalur lurus ke Jalan Pajajaran. Setelah dari Jalan Pajajaran kemudian belok ke kiri melalui Jalan Jalak Harupat dan kemudian masuk ke pintu 1 Istana Bogor. Nah, ini adalah suasana arus lalu lintas bagaimana kesiapan dari aparat setempat di Kota Bogor yang akan menyambut kedatangan Presiden Erdogan. Terlihat iring-iringan dari, saya lihat di sini ada Presiden Prabowo nampaknya sudah memasuki Istana Bogor. Ini adalah mobil Presiden Prabowo ketika memasuki Istana Bogor. Dan nampak kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh defile yang sudah menunggu sejak pagi tadi. Baru saja Presiden Prabowo masuk ke dalam. Demikian yang dapat saya laporkan dari pintu 1 Istana Bogor. Ya, Wulan, ternyata ada 3 matra TNI, ada Angkatan Darat, Udara, dan Laut, yang nantinya dikabarkan akan memberikan atau mempertunjukkan sambutan hangat kepada Presiden Erdogan. Apa atraksi ataupun acara yang akan dipersembahkan untuk penyambutan ini, Wulan? Ya, sementara dari informasi yang dapat saya dari pemerintah Kota Bogor bahwa anak-anak sekolah ini memang disambut untuk memeriahkan. Jadi bagaimana kedatangan Presiden Erdogan ini disambut dengan maksimal sehingga bahwa Kota Bogor ini menyambut kedatangan Erdogan. Jadi memang sengaja situasi disiapkan di jalan ketika nanti Presiden Erdogan datang di Kota Bogor. Sementara atraksi-atraksi sendiri sampai sejauh ini saya juga belum lihat ada atraksi apa di Kota Bogor. Yang jelas sambutan paling banyak dikerahkan adalah siswa sekolah dari berbagai sekolah di Kota Bogor dengan total 2.500 orang yang dibekali dengan bendera Indonesia dan bendera putih. Demikian. Ya, terima kasih Wulan atas laporannya. Dan saudara, kita akan terus mengabarkan kepada Anda terkait dengan kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Istana Bogor untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Jangan kemana-mana saudara, breaking news Kompas TV akan segera kembali. Peradaban teknologi.